Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang di sana. Saya terima kayanya, wahai penguasa kegelapan. Apapun tumbalnya. Jangan membantah, Windy. Aku sudah bebas, Om Benny. Di sebuah rumah megah di pinggiran kota, Windy tumbuh dalam kemewahan yang ternyata hanyalah topeng dari sebuah perjanjian gelap yang mengerikan. Setiap malam, ia harus melayani sosok mengerikan berwujud kambing hitam yang menuntut bayaran atas kekayaan ayahnya. Namun, ketika harta telah habis disita dan pelarian seberang lautan telah dilakukan, mengapa bayangan sosok mengerikan itu masih terus mengikutinya hingga ke dalam pelukan suaminya? Sebelum melanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar, agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama, matikan lampumu, nyalakan nyalimu. Angin laut yang membawa aroma garam seringkali mengetuk jendela kaca besar di lantai 2 rumah itu. Namun di dalam ruangan tersebut, udara selalu terasa kering dan mati. Di sanalah Windy menghabiskan masa kecilnya, sebagai seorang anak tunggal yang tumbuh di sebuah istana megah di pinggiran kota di luar Pulau Jawa. Jika orang melihat dari luar, mereka akan mengira Windy adalah putri raja yang paling beruntung di dunia. Rumah itu berdiri kokoh di atas lahan luas dengan pilar-pilar beton yang angkuh menjulang ke langit. Namun bagi Windy, setiap sudut bangunan itu hanyalah ruang hampa yang justru menyedot seluruh kebahagiaannya secara perlahan. Ayah Windy adalah sosok yang sulit dijangkau oleh perasaan. Namanya sangat disegani di dunia bisnis, seorang penguasa dengan tangan yang mampu menyentuh segala lini usaha, mulai dari perkebunan sawit yang luas hingga distribusi alat berat. Bagi pria itu, angka dan laba adalah bahasa utama yang melampaui segalanya. Sementara sang ibu hanyalah bayangan yang bergerak sunyi di belakang ayah. Beliau adalah wanita pendiam dengan wajah yang selalu tampak lelah, seolah-olah sedang memikul beban seluruh dunia di bahunya yang kecil. Mereka berdua begitu sibuk dengan urusan masing-masing, hingga Windy merasa kehadirannya di rumah itu tak lebih dari sekedar salah satu inventaris. Ia merasa seperti barang berharga yang hanya perlu diberi makan, pakaian mahal, dan disekolahkan di tempat terbaik, namun tidak pernah benar-benar perlu diajak bicara. Satu-satunya manusia yang paling sering berinteraksi dengan Windy adalah Om Benny. Pria itu merupakan sopir pribadi sekaligus tangan kanan kepercayaan ayahnya. Om Benny memiliki perawakan tegap dengan tatapan mata yang tajam, namun ia selalu bersikap sangat sopan kepada Windy. Di luar sosok itu, hanya ada asisten rumah tangga yang datang dan pergi silih berganti tanpa pernah benar-benar peduli pada kondisi emosional Windy. Keadaan ini membentuk Windy menjadi gadis yang sangat tertutup. Baginya, sekolah hanyalah tempat singgah sementara untuk melarikan diri, sebelum ia harus kembali ke istana dingin itu untuk menonton televisi sendirian atau belajar bersama guru les privat hingga larut malam. Suatu sore, saat Windy baru saja turun dari mobil setelah pulang sekolah, ia melihat ayahnya sedang berdiri di balkon lantai 2. Pria itu tidak memakai jas kerjanya, hanya kemeja hitam yang lengannya digulung. Windy mendongak dan menyapa dengan ragu. "Selamat sore ya," ucap Windy pelan.
Ayahnya tidak menjawab dengan kata-kata. Pria itu hanya menatap Windy dengan tatapan yang sangat ganjil. Itu bukan lagi tatapan seorang ayah yang merindukan anaknya setelah seharian bekerja. Tatapan itu terasa dingin, tajam, dan penuh selidik. Persis seperti seorang pemburu yang sedang menilai kualitas mangsa di hadapannya. Windy merinding tanpa alasan yang jelas. Ia segera menundukkan kepala dan masuk ke dalam rumah dengan terburu-buru. Saat itu, usianya masih terlalu kecil untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik pikiran sang kepala keluarga. "Mbak Windy, mau langsung makan atau istirahat?" tanya Om Benny yang sejak tadi mengikuti di belakangnya untuk membawakan tas sekolah. Windy berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang untuk menenangkan jantungnya yang berdebar. "Aku mau ke kamar saja, Om. Nanti saja makannya." "Baik, Mbak. Kalau butuh apa-apa, panggil saja saya di depan," sahut Om Benny dengan nada rendah yang selalu terdengar tenang. Kesunyian di dalam rumah itu awalnya terasa biasa bagi Windy. Namun lama-kelamaan suasana berubah menjadi mencekam. Ia menyadari bahwa kasih sayang adalah sebuah konsep abstrak yang memang tidak pernah ada di dalam rumah tersebut. Mereka memang tinggal di bawah atap yang sama, memakan makanan yang dimasak dari dapur yang sama, namun jiwa mereka terpisah di ruang yang sangat jauh. Tidak ada kehangatan meja makan, tidak ada tawa di ruang tengah. Yang ada hanyalah gema langkah kaki di atas lantai marmer yang mahal. Malam-malam berikutnya, Windy mulai menyadari hal-hal yang lebih aneh lagi. Saat ia hendak ke dapur untuk mengambil minum di tengah malam, ia sering mendengar suara-suara tidak wajar yang berasal dari ruang kerja ayahnya di lantai bawah. Suaranya bukan seperti percakapan bisnis melalui telepon, melainkan geraman rendah yang terdengar kasar dan tidak manusiawi. Selain suara itu, aroma kemenyan yang samar namun menusuk seringkali menyusup lewat celah pintu kamar Windy, bercampur dengan udara malam yang lembab. Suatu hari, Windy memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya saat mereka duduk bersama di ruang tengah. Ibunya sedang sibuk menjahit sesuatu. Wajahnya terlihat pucat di bawah lampu kristal yang terang benderang. "Bu, kenapa di ruang kerja ayah sering ada bau asap yang aneh?" tanya Windy dengan polos. Tangan ibunya yang sedang memegang jarum tiba-tiba berhenti. Wanita itu terdiam selama beberapa detik tanpa menoleh ke arah Windy. "Jangan banyak tanya, Windy. Kalau dengar atau cium bau apapun, masuk saja ke kamar dan segera tidur," jawab ibunya dengan suara yang sedikit bergetar. "Tapi bau itu menyengat sekali, Bu. Seperti ada yang dibakar," desak Windy lagi. Ibu Windy akhirnya menoleh. Namun bukannya memberikan jawaban, ia justru menunjukkan raut wajah yang sangat ketakutan. Matanya terlihat berkaca-kaca seolah-olah ia sedang menahan sesuatu yang sangat menyakitkan di dalam dadanya. "Windy, dengarkan ibu. Turuti saja apa kata ibu. Jangan pernah mengintip ke ruang kerja ayah kalau kamu masih sayang dengan nyawamu sendiri." Setelah mengatakan itu, ibunya langsung berdiri dan meninggalkan Windy sendirian di ruang tengah yang luas. Windy tertegun, melihat punggung ibunya yang menjauh dengan langkah yang tampak berat. Ia merasa ibunya sedang menyimpan sebuah rahasia besar di balik bibirnya yang selalu terkatup rapat. Ada ketakutan yang mendalam di rumah itu, sebuah rahasia gelap yang disembunyikan di balik kemegahan pilar-pilar beton dan kekayaan yang berlimpah. Malam itu, Windy kembali masuk ke kamarnya dengan perasaan gelisah. Ia mengunci pintu rapat-rapat dan menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Windy memejamkan mata dengan paksa, berharap fajar segera tiba agar ia bisa pergi ke sekolah dan melupakan sejenak kengerian yang bersembunyi di dalam rumahnya. Matahari bersinar sangat terik saat mobil sedan mewah yang dikendarai Om Benny membelah jalanan aspal menuju kawasan perumahan elit itu. Windy, yang saat itu baru saja menginjak usia 11 tahun, merasa udara di dalam mobil terasa jauh lebih pengap dari biasanya, meskipun pendingin ruangan sudah dinyalakan maksimal.
Ada perasaan tidak enak yang menyumbat dadanya, seolah-olah alam sedang memberikan isyarat bahwa sesuatu yang besar dan mengerikan akan segera terjadi. Sejak pagi di sekolah, Windy merasa gelisah tanpa alasan yang jelas, dan perasaan itu semakin memuncak saat rumah megahnya mulai terlihat dari kejauhan. Begitu mobil berbelok memasuki gerbang besar, jantung Windy seolah berhenti berdetak sesaat. Suasana di halaman rumah yang biasanya sepi dan tertib kini berubah total. Sebuah bendera kuning terpasang di depan pagar, melambai-lambai ditiup angin seolah sedang menyapa kedatangannya dengan berita duka. Windy melihat banyak mobil terparkir sembarangan dan kerumunan orang berdiri di teras. "Om Benny, ada apa itu di depan? Kenapa banyak orang?" tanya Windy dengan suara bergetar. Om Benny tidak langsung menjawab. Pria tegap itu hanya menatap lurus ke depan dengan wajah yang sangat pucat. Tangannya yang memegang kemudi terlihat sedikit gemetar. "Kita turun dulu, Mbak Windy. Nanti kita lihat sama-sama," sahutnya dengan nada suara yang sangat rendah dan berat. Begitu mobil berhenti, Windy langsung melompat keluar tanpa menunggu pintu dibukakan. Ia berlari menembus kerumunan orang yang menatapnya dengan pandangan penuh rasa kasihan. Windy benci tatapan itu. Ia benci bagaimana orang-orang berbisik saat ia lewat, namun ia tidak peduli. Pikirannya hanya tertuju pada satu nama, Ibu. Saat ia melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang luas, langkah kakinya mendadak terasa sangat berat, seolah-olah lantai marmer itu berubah menjadi lumpur yang menghisapnya. Di tengah ruangan, sebuah dipan darurat telah disiapkan. Di atasnya, sesosok tubuh terbujur kaku dengan tutupan kain jarik yang menyisakan bagian kepala. Windy mendekat dengan kaki yang sangat lemas. Ketika matanya menatap wajah yang terbaring di sana, ia hampir saja jatuh pingsan karena terkejut. Sosok itu adalah ibunya, namun bukan ibu yang Windy kenal. Wajah ibunya yang biasanya putih bersih, kini berubah menjadi hitam pekat, seolah-olah seluruh dagingnya telah hangus terbakar dari dalam. Kulitnya terlihat melepuh tidak wajar dan ada aroma ganjil yang menyengat, sesuatu yang jauh lebih busuk daripada sekadar bau mayat biasa. Windy merasakan mual yang luar biasa hebat. Ia melihat ke arah ayahnya yang berdiri kaku di samping jenazah. Pria itu tidak menangis, tidak ada raut kesedihan sedikit pun di wajahnya. Ayahnya hanya berdiri dengan tangan bersedekap, menatap tubuh istrinya seperti sedang melihat sebuah barang yang sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. "Ayah, kenapa wajah ibu bisa sampai seperti itu?" tanya Windy dengan suara parau yang hampir menghilang di tengah isak tangisnya. Ayahnya menoleh perlahan, menatap Windy dengan pandangan dingin yang membuat bulu kudut gadis kecil itu meremang. "Ibumu sakit liver parah, Windy. Penyakit itu membuat organ dalamnya hancur berantakan dan darahnya meracuni kulit hingga menghitam. Sudah, jangan banyak tanya lagi. Kamu doakan saja supaya ibu tenang," jawab ayahnya dengan nada suara yang sangat datar dan mekanis. Kalimat itu terasa sangat kaku di telinga Windy. Sebagai anak berusia 11 tahun, ia memang belum tahu banyak tentang medis, tapi instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Wajah ibunya tidak terlihat seperti orang sakit, melainkan seperti orang yang baru saja melewati penderitaan yang sangat luar biasa hebat sebelum nyawanya dicabut paksa. Beberapa saat kemudian, Windy berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air guna menenangkan dirinya. Di sana, ia melihat beberapa asisten rumah tangga dan tetangga sedang berkumpul di sudut ruangan sambil menyiapkan kopi untuk para pelayat. Mereka tidak menyadari kehadiran Windy yang berdiri di balik pilar besar. "Kasihan sekali Bu Windy, matanya sampai melotot begitu tadi sebelum ditutup," bisik salah seorang asisten rumah tangga dengan nada ketakutan. "Ini bukan sakit biasa. Kalian lihat sendiri kan, wajahnya hitam begitu. Itu pasti karena pesugihan. Sudah banyak yang bilang kalau majikan kita ini punya perjanjian gelap demi memperlancar bisnisnya," sahut seorang tetangga dengan suara yang sangat rendah. "Shh, jangan keras-keras, nanti kedengaran Bapak. Tapi memang benar, tumbal itu biasanya diambil dari orang terdekat dulu. Mungkin ini bayaran pertama untuk semua kemewahan yang kita lihat di sini," timpal yang lainnya.
Gelas di tangan Windy hampir saja jatuh. Kata-kata seperti pesugihan, tumbal, dan perjanjian gelap bergema di kepalanya. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa arti kata-kata itu, namun ia merasa ketakutan yang luar biasa. Ia segera kembali ke kamarnya dan mengunci pintu, tidak mau lagi melihat kerumunan orang yang menurutnya sangat munafik itu. Proses pemakaman dilakukan dengan sangat cepat sore itu, seolah-olah ayahnya ingin segera menyingkirkan tubuh ibunya dari rumah mereka. Sepanjang malam, Windy tidak bisa memejamkan mata. Kamarnya terasa sangat dingin, dan aroma kemenyan yang samar mulai kembali tercium, menyusup lewat ventilasi udara. Saat ia akhirnya tertidur karena kelelahan, sebuah mimpi buruk datang menjemput. Dalam mimpinya, Windy melihat ibunya sedang berdiri di pojok kamar yang gelap. Ibunya mengenakan pakaian duka yang sama saat ia meninggal. Sosok itu berdiri membelakangi Windy, diam tanpa suara. "Ibu?" panggil Windy dengan penuh harap. Sosok itu perlahan menoleh. Windy tersentak dan ingin berteriak, namun suaranya seolah tersangkut di kerongkongan. Wajah ibunya tetap hitam pekat seperti arang, namun dari sepasang matanya yang sayu mengalirlah air mata berwarna merah darah. Ibunya tidak berkata-kata, bibirnya seolah terjahit rapat, namun tatapan matanya memancarkan kesedihan yang sangat mencekik. Ibunya seolah ingin memperingatkan Windy tentang sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang sedang bersembunyi di dalam kegelapan rumah itu. 2 hari setelah tanah makam ibu masih basah, suasana di dalam rumah terasa semakin mencekam. Jika biasanya istana megah itu terasa dingin, kini ia terasa mati. Windy lebih banyak menghabiskan waktu dengan meringkuk di sudut kamar, tidak berani keluar kecuali jika rasa lapar benar-benar menyiksanya. Ayahnya pun setali 3 uang. Pria itu mengurung diri di ruang kerjanya. Tidak ada suara ketikan komputer atau percakapan bisnis yang biasanya terdengar. Yang ada hanyalah kesunyian yang menekan dada. Malam itu cuaca di luar sedang tidak bersahabat. Hujan turun dengan intensitas yang sangat lebat. Suara rintiknya menghantam genting rumah dengan keras seperti ribuan kerikil yang dilemparkan dari langit. Sesekali, kilatan petir menyambar, menerangi kamar Windy sesaat sebelum kembali ditelan kegelapan pekat. Windy baru saja hendak memejamkan mata ketika ia mendengar suara derit pintu kamarnya yang dibuka secara perlahan. Windy tersentak dan langsung terduduk di tempat tidurnya. Jantungnya berdegup kencang. Di ambang pintu yang remang-remang karena hanya mendapat sedikit pantulan cahaya dari koridor luar, tampak siluet tubuh ayahnya yang tinggi dan kaku. Pria itu masuk tanpa mengucapkan salam, apalagi menyalakan lampu. Langkah kakinya terdengar berat, seolah setiap pijakannya membawa beban ribuan ton. Ayah Windy kemudian duduk di tepi tempat tidur, tepat di samping putrinya. Windy bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa keluar dari tubuh pria itu. Namun bukan hawa dingin itu yang membuat Windy mual, melainkan aroma yang sangat menyengat yang tiba-tiba memenuhi indera penciumannya. Itu adalah bau yang sangat aneh, campuran antara bau tanah kuburan yang basah dan aroma hewan yang sangat kuat, persis seperti bau kambing atau bau kelebus yang memuakan. "Ayah," panggil Windy dengan suara yang hampir menghilang karena takut. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru meraih bahu Windy dan mencengkeramnya dengan sangat kuat. Jemari ayahnya terasa seperti besi panas yang menekan kulit Windy hingga gadis kecil itu merintih kesakitan. Ayahnya kemudian mendekatkan wajahnya, membuat Windy bisa melihat sepasang mata yang tampak gelap dan kosong. Tidak ada lagi kasih sayang yang tersisa di sana. "Dengarkan Bapak baik-baik, Windy," ucap ayahnya dengan nada suara yang sangat rendah dan bergetar, seolah ada suara lain yang sedang berbicara di balik tenggorokannya. "Mulai sekarang, kamu harus menuruti semua keinginan Bapak. Kamu tidak boleh membantah apapun itu. Kamu harus mengerti posisi kita sekarang." Windy hanya bisa gemetar, air matanya mulai mengalir tanpa suara. "Sakit ya, lepaskan bahu Windy,"
Cengkeraman itu justru semakin kuat. Ayahnya seolah tidak mendengar keluhan putrinya. Jika kamu berani menolak atau membantah, kamu akan mati, bapak juga akan celaka, dan seluruh kekayaan yang kita miliki saat ini akan hancur seketika. Kita akan menjadi gembel dan mati di jalanan. Apa kamu mau hidup menderita dan mati mengenaskan seperti ibumu? Pertanyaan itu membuat Windy membeku. Bayangan wajah ibunya yang hitam pekat dan mimpi buruk tentang air mata darah kembali muncul di benaknya. Dengan rasa takut yang luar biasa, Windy akhirnya mengangguk pelan. Ia tidak memiliki pilihan lain selain tunduk pada ancaman yang diberikan oleh satu-satunya orang tua yang ia miliki sekarang. Pintar, tetaplah menjadi anak yang penurut. Bisik ayahnya lagi sebelum akhirnya melepaskan cengkeramannya dan beranjak keluar dari kamar. Windy menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya yang hampir meledak karena trauma. Ia mengira ancaman itu adalah akhir dari kegilaan malam ini. Namun, ia salah besar. Hanya berselang 10 menit setelah pintu tertutup, daun pintu kamarnya kembali terbuka dengan sentakan yang kasar. Kali ini, suasana di dalam kamar berubah menjadi sangat menekan. Windy merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap daripada ayahnya yang tadi baru saja keluar. Sosok yang masuk memiliki postur yang serupa dengan ayahnya, namun cara berjalannya berbeda. Ia melangkah dengan cara yang lebih menyerupai binatang daripada manusia. Sosok itu langsung mendekati tempat tidur dan tanpa peringatan, ia merampas kehormatan Windy dengan cara yang sangat brutal. Windy mencoba berteriak sekuat tenaga, memanggil pertolongan yang ia tahu tidak akan pernah datang. Namun, sebuah tangan yang sangat besar, kasar dan berbulu langsung membekap mulutnya dengan sangat rapat hingga Windy kesulitan untuk bernapas. Dalam penderitaan yang luar biasa hebat itu, Windy dipaksa untuk membuka matanya oleh rasa sakit yang menyiksa. Melalui cahaya kilatan petir yang menyambar dari luar jendela, Windy melihat pemandangan yang paling mustahil dan mengerikan dalam hidupnya. Sosok yang sedang berada di atasnya bukan lagi ayahnya yang ia kenal. Makhluk itu menyerupai kambing hitam dengan rambut hitam yang sangat panjang, gimbal, dan tidak terawat. Wajahnya dipenuhi dengan bulu-bulu kasar yang tebal, dengan sepasang taring panjang yang mencuat keluar dari mulutnya yang lebar. Sepasang mata makhluk itu merah menyala, bak bara api yang sedang membara di tengah kegelapan. Bau kambing yang adik ia cium kini terasa berkali-kali lipat lebih menyengat, memenuhi seluruh sudut kamar dan masuk ke dalam tenggorokannya hingga ia ingin muntah. Windy menyadari bahwa yang sedang berada di kamarnya saat ini bukan lagi manusia, melainkan iblis yang mewujud. Setiap gerakan makhluk itu terasa kasar dan penuh dengan kemarahan yang meluap-luap. Windy hanya bisa memejamkan mata erat-rapat, memohon agar Tuhan segera mencabut nyawanya daripada harus menanggung kehinaan dan rasa sakit yang sedemikian rupa. Ia merasa jiwanya perlahan-lahan hancur, terkoyak oleh setiap perlakuan biadab yang ia terima dari makhluk tersebut. Begitu makhluk itu menyelesaikan aksinya, ia beranjak berdiri dan berjalan menuju pintu. Windy yang masih terbaring lemah dengan tubuh yang gemetar hebat melihat ke arah koridor saat makhluk itu melangkah keluar. Di bawah cahaya lampu koridor yang kuning dan temaram, Windy melihat sebuah fenomena yang membuatnya lemas seketika. Bayangan makhluk berbulu itu perlahan-lahan menyusut, taringnya menghilang, dan rambut gimbalnya memendek hingga akhirnya ia kembali menjadi wujud ayahnya yang berjalan normal menuju ruang kerjanya. Windy menutup wajahnya dengan bantal, terisak dalam kegelapan yang terasa sangat pekat. Tahun-tahun berikutnya berlalu seperti rangkaian mimpi buruk yang tidak pernah berakhir.
Windy tumbuh dari seorang anak kecil yang malang menjadi seorang gadis remaja yang memiliki tatapan mata sedalam sumur tua, gelap dan tidak memancarkan kehidupan. Bagi orang-orang di luar sana, Windy adalah definisi dari kesempurnaan. Ia berangkat ke sekolah mengendarai mobil keluaran terbaru, mengenakan seragam yang selalu tampak licin, dan menjinjing tas bermerek yang harganya setara dengan gaji tahunan seorang buruh. Namun, di balik semua kemilau itu, Windy hanyalah sebuah cangkang kosong yang hancur di dalamnya. Setiap pagi, Windy berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia memoles wajahnya dengan bedak tipis untuk menyembunyikan rona pucat, lalu merapikan kerah bajunya agar bekas lebam di pangkal lehernya tidak terlihat oleh siapapun. Windy telah menjadi ahli dalam seni berpura-pura. Ia mampu tersenyum sopan saat menyapa guru, namun di dalam hatinya ia merasa sedang membusuk. Ia tidak pernah membiarkan satu orang pun mendekat secara emosional. Baginya, berteman adalah sebuah resiko yang terlalu besar. "Windy, kenapa kamu selalu menyendiri? Ikutlah bergabung dengan kami saat istirahat," ajak salah satu teman sekelasnya suatu hari. Windy hanya memberikan senyum tipis yang tidak sampai ke mata. "Terima kasih, tapi aku harus segera menyelesaikan tugas di perpustakaan," jawabnya singkat. Jawaban itu selalu sama, sebuah benteng pertahanan yang ia bangun agar tidak ada yang mencium aroma busuk yang ia rasa terus menempel di kulitnya. Windy merasa jiwanya telah tercemar. Di tengah keramaian kantin sekolah yang bising dengan tawa remaja, Windy seringkali tiba-tiba membeku. Hidungnya mendadak menangkap aroma yang sangat ia benci, bau kambing yang menyengat atau bau kelebus yang memuakan. Bau itu seolah-olah keluar dari pori-pori kulitnya sendiri. Jika itu terjadi, Windy akan segera berlari menuju kamar mandi, mengunci pintu bilik, dan memuntahkan seluruh isi perutnya hingga ia lemas bersandar pada dinding keramik yang dingin. Di rumah, kejayaan bisnis ayahnya semakin menggila. Nama pria itu sering muncul di halaman depan surat kabar dan majalah bisnis sebagai pengusaha paling berpengaruh tahun ini. Setiap kali Windy melihat wajah ayahnya yang tampak berwibawa di televisi, ia merasa ingin meludahi layar tersebut. Ia tahu persis bahwa setiap berlian yang melingkar di jarinya atau setiap tumpukan uang di brankas rumah mereka dibayar dengan kehormatannya setiap malam. Ayahnya tetap menjadi sosok yang dingin dan jarang bicara di meja makan. Pernah suatu malam saat makan malam yang sunyi, ayahnya meletakkan sendok dengan pelan dan menatap Windy dengan tatapan yang tajam. "Bapak dengar nilai matematikamu sedikit turun bulan ini. Apa ada masalah?" tanya ayahnya dengan nada suara yang tenang namun menekan. Windy menelan ludah dengan susah payah. "Tidak ya, aku hanya sedikit lelah." Ayahnya menyipitkan mata. "Ingat Windy, kamu harus tetap menjadi yang terbaik. Reputasi keluarga ini ada di pundakmu. Jangan buat bapak kecewa, karena kamu tahu konsekuensinya jika perjanjian ini terganggu." Windy hanya bisa menunduk dalam-dalam. Ancaman itu selalu sama. Sebuah pengingat bahwa ia hanyalah properti dalam kontrak gelap yang dibuat ayahnya. Windy merasa dirinya bukan lagi seorang manusia, melainkan tumbal hidup yang sedang berjalan. Ia tidak lagi memiliki rasa takut pada kematian. Baginya, mati justru akan menjadi sebuah hadiah mewah yang membebaskannya dari penderitaan ini. Namun, ia tahu, iblis yang mendiami rumahnya belum akan membiarkannya pergi semudah itu. Malam-malam di rumah itu terasa semakin berat dan menyesakan. Makhluk mengerikan itu kini datang dengan berbagai wujud yang berbeda. Terkadang ia muncul sebagai bayangan hitam yang sangat besar hingga memenuhi seluruh ruangan. Terkadang ia meniru suara orang-orang yang Windy kenal. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah bau kelebus yang mengikutinya. Windy telah melatih dirinya untuk menghadapi serangan itu. Ia akan memejamkan matanya rapat-rapat, menggigit bibirnya hingga berdarah agar tidak menjerit, dan mulai menghitung angka di dalam hatinya. 1, 2,
3, 10, 100. Windy terus menghitung di tengah rasa sakit dan kehinaan yang ia terima. Ia menghitung setiap detik yang berlalu, menunggu hingga fajar menyingsing dan makhluk itu melepaskannya. Terkadang, saat ia sedang belajar di malam hari, Windy merasa seolah-olah ada sepasang mata merah yang sedang mengawasinya dari balik lemari pakaian. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tengkuknya dan suara nafas berat yang terdengar seperti geraman binatang. Windy tidak pernah menoleh. Ia tetap fokus pada buku pelajarannya, memaksa jemarinya agar tidak gemetar saat menulis. Ia tahu bahwa rasa takutnya adalah makanan bagi entitas tersebut. Om Benny yang masih setia menjadi sopir pribadinya, terkadang menatap Windy lewat kaca spion dengan pandangan yang sulit diartikan. Pria itu tampaknya tahu sesuatu, namun ia selalu memilih untuk bungkam. Mbak Windy, kalau Mbak merasa tidak enak badan, bilang saja. Saya bisa carikan obat atau sesuatu, ucap Om Benny suatu sore saat mengantar Windy pulang. Windy menatap keluar jendela, melihat deretan pohon yang berlari di sepanjang jalan. Obat tidak akan bisa menyembuhkan apa yang aku rasakan, Om. Tidak ada yang bisa, sahutnya dingin. Om Benny terdiam. Ia hanya mengangguk pelan dan fokus kembali pada jalanan. Windy menyadari bahwa di rumah itu tidak ada satupun orang yang bisa ia percaya. Semua orang di sana adalah bagian dari mesin besar yang menjaga agar kekayaan ayahnya tetap mengalir, tidak peduli seberapa banyak darah dan air mata yang harus dikorbankan. Setiap malam sebelum tidur, Windy sering menatap ke arah jendela kamarnya yang besar. Ia melihat bintang-bintang di langit dan membayangkan jika suatu saat nanti ia bisa terbang jauh dari sana, ke tempat di mana bau kambing itu tidak bisa mengejarnya. Namun, kenyataan selalu menariknya kembali dengan kasar. Ia adalah milik rumah itu, milik ayahnya, dan milik iblis yang telah membeli mereka semua. Perubahan besar itu datang secara tiba-tiba saat Windy sedang menempuh pendidikan di kelas 2 sekolah menengah atas. Sebuah kabar mengejutkan datang dari kantor pusat perusahaan ayahnya. Sang penguasa bisnis yang biasanya tampak tak terkalahkan itu ditemukan tergeletak pingsan di tengah rapat penting. Dokter memberikan diagnosis yang sangat berat. Ayah Windy terkena serangan stroke parah yang merusak jaringan otaknya secara permanen. Separuh badannya lumpuh total. Sisi kanan tubuhnya tidak lagi bisa digerakkan. Wajahnya tertarik ke satu sisi dan kemampuan bicaranya berubah menjadi gumaman cadel yang sulit dipahami oleh siapapun. Setelah beberapa minggu dirawat di rumah sakit, ayahnya pun diperbolehkan pulang. Ia kembali ke istana megahnya bukan sebagai pemburu yang angkuh, melainkan sebagai sosok yang menyedihkan di atas kursi roda. Bagi Windy, pemandangan ayahnya yang tidak berdaya itu justru memunculkan secercah harapan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia merasa seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit dadanya perlahan mulai terangkat. Ada rasa lega yang sulit ia lukiskan saat melihat ayahnya harus dibantu hanya untuk sekedar minum air. Mbak Windy, saya sudah mempekerjakan perawat khusus untuk menjaga Bapak selama 24 jam penuh, jadi Mbak tidak perlu khawatir, ucap Om Benny suatu sore saat mereka berada di ruang tengah. Windy menatap ayahnya yang sedang duduk termenung di kursi roda, menatap kosong ke arah taman. Terima kasih, Om. Aku senang melihat Bapak mendapatkan perawatan yang terbaik. Windy berkata demikian bukan karena rasa sayang, melainkan karena ia merasa perawat itu adalah benteng perlindungannya. Ia berpikir bahwa dengan adanya perawat yang selalu berjaga dan kondisi fisik ayahnya yang lumpuh, neraka malam yang ia jalani selama bertahun-tahun akan berakhir selamanya. Windy mulai merasa bisa bernafas sedikit lebih bebas. Ia bahkan mulai berani menghabiskan waktu lebih lama di perpustakaan sekolah atau sekedar berjalan-jalan di pusat perbelanjaan tanpa rasa cemas yang menghantui. Namun harapan itu ternyata hanyalah ilusi kejam yang diciptakan oleh kegelapan.
Sebuah kejutan yang jauh lebih mengerikan sedang menantinya di balik tirai malam yang pekat. Suatu malam, saat jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Windy sedang berusaha tidur sambil membaca sebuah novel. Suasana rumah sangat sunyi, hanya ada suara rintik hujan tipis di luar. Tiba-tiba, telinganya mencengkram suara yang seharusnya tidak mungkin ada. Ia mendengar langkah kaki yang berat dan stabil di koridor luar kamarnya. Itu bukan langkah kaki perawat yang biasanya terdengar ringan, melainkan langkah kaki pria dewasa yang melangkah dengan penuh keyakinan. Jantung Windy berdegup kencang hingga ia merasa sesak. Bukankah ayah lumpuh? Bukankah perawat sedang menjaganya di kamar sebelah? Pintu kamarnya perlahan terbuka tanpa suara derit yang berarti. Windy membelalakan mata. Ia hampir saja menjerit ketika melihat siluet seorang pria berdiri tegak di ambang pintu. Saat kilatan petir menyambar sesaat, Windy melihat sosok ayahnya. Namun ayahnya tidak sedang berada di atas kursi roda. Pria itu berdiri tegak dengan kedua kaki yang kokoh. Wajahnya nampak sangat segar, jauh dari kesan orang sakit yang selama ini ia tunjukkan di siang hari. Ada seringai mengerikan di bibirnya yang kini tidak lagi miring. "Bapak?" bisik Windy dengan suara yang bergetar hebat. Ayahnya tidak menjawab. Tanpa sepatah kata pun, pria itu melangkah masuk dan mengunci pintu kamar dari dalam. Windy mencoba untuk mundur hingga punggungnya membentur sandaran tempat tidur, namun ia tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Sosok itu mendekat, dan seketika itu juga Windy merasakan transformasi yang sudah sangat ia kenal. Di hadapannya, wujud manusia ayahnya mulai memudar, digantikan oleh makhluk bertaring dengan mata merah menyala yang memancarkan hawa jahat. Bau kambing atau bau kelebus yang sangat menyengat kembali memenuhi seluruh ruangan, mengusir aroma pengharum ruangan yang biasanya Windy gunakan. Tanpa belas kasihan, makhluk itu kembali merampas kehormatan Windy, melakukannya dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Windy menangis dalam diam, merasa sangat putus asa. Ia merasa seolah-olah Tuhan sedang mempermainkan nasibnya. Bagaimana mungkin orang yang di siang hari tidak sanggup menggerakkan jari-jarinya, di malam hari bisa berubah menjadi monster yang begitu perkasa dan mengerikan? Windy menyadari satu hal yang sangat pahit. Iblis yang mendiami tubuh ayahnya tidak ikut lumpuh. Entitas gelap itu tidak terikat oleh hukum biologi manusia. Ia tetap bebas bergerak di saat kegelapan berkuasa. Seolah-olah raga ayahnya hanyalah sebuah cangkang yang bisa ia perbaiki kapan saja ia mau. Setiap sentuhan makhluk itu terasa seperti api yang membakar kulitnya. Windy hanya bisa memejamkan mata, membiarkan air matanya membasahi bantal, sambil terus bertanya dalam hati sampai kapan ia harus menanggung beban ini. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah perangkap yang tidak memiliki pintu keluar. Keesokan paginya, Windy memberanikan diri untuk mengintip ke kamar ayahnya dengan perasaan yang campur aduk antara benci dan takut. Ia melihat perawat sedang sibuk menyuapi ayahnya bubur dengan sangat telaten. Di sana, ayahnya kembali menjadi sosok yang lemah dan menyedihkan. Pria itu duduk di kursi roda, kepalanya sedikit miring ke samping, dan air liurnya menetes perlahan dari sudut mulutnya yang kaku. Tangannya yang sebelah kanan tampak gemetar hebat saat mencoba meraih gelas plastik di hadapannya. "Pelan-pelan, Pak, ditelan dulu buburnya," ucap perawat itu dengan lembut. Ayah Windy hanya menatap kosong ke arah jendela, mengeluarkan suara gumaman cadel yang tidak jelas artinya. Ia tampak begitu tidak berdaya, begitu rapuh, seolah-olah ia bisa hancur kapan saja. Namun, saat tatapan mata mereka tidak sengaja bertemu, Windy melihat kilatan sesaat di mata ayahnya. Sebuah sorot mata yang dingin dan penuh rahasia, seolah-olah ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi semalam adalah sebuah kenyataan yang tidak akan pernah bisa Windy hindari.
Windy segera memalingkan wajah dan pergi dari sana dengan perasaan mual yang luar biasa. Ia kini benar-benar memahami bahwa kesembuhan jasmani ayahnya tidak ada hubungannya dengan kekuatan mistis yang telah mengikat kontrak darah tersebut. Penyakit stroke itu mungkin nyata di mata medis, namun bagi iblis yang menuntut tumbal, tubuh lumpuh itu tetaplah sebuah kendaraan yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Windy duduk di meja makan sendirian, menatap piringnya tanpa selera. Ia menyadari bahwa harapannya untuk bebas telah hancur berkeping-keping. Ia tetaplah seorang tumbal hidup, terperangkap di dalam istana mewah bersama seorang ayah yang lumpuh di siang hari dan menjadi iblis di malam hari. Kini, Windy hanya bisa menunggu dengan penuh ketakutan, bertanya-tanya, kejutan mengerikan apa lagi yang akan dibawa oleh kegelapan selanjutnya ke dalam hidupnya yang sudah hancur lebur. Beberapa bulan menjelang kelulusan sekolah menengah atas, suasana di rumah terasa semakin berat dan menyesakkan. Windy seringkali terbangun di tengah malam dengan perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang sangat sunyi, ketika Windy terjerumus ke dalam sebuah mimpi yang terasa begitu nyata hingga ia bisa mencium aroma kematian di dalamnya. Dalam mimpi tersebut, Windy berdiri di tengah hamparan tanah hitam yang luas dan gersang. Langit di atasnya berwarna merah pekat seperti darah yang mulai mengering. Di kejauhan, ia melihat sebuah kuali raksasa yang terbuat dari logam hitam berkarat. Dari dalam kuali itu mengepul uap panas yang mengeluarkan aroma amis yang sangat menyengat, bercampur dengan bau busuk yang membuat perut Windy mual. Air di dalamnya mendidih hebat, berwarna kuning kecoklatan yang pekat. Tiba-tiba, Windy melihat ayahnya. Pria itu tampak sehat kembali, namun wajahnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Ayahnya tidak sendirian, ia sedang diseret oleh sesosok makhluk raksasa yang tingginya seolah menyentuh langit. Makhluk itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya berupa bayangan hitam yang sangat pekat dengan tangan-tangan panjang yang kasar. Dengan gerakan yang sangat brutal, makhluk itu menjambak rambut ayah Windy hingga rontok dari kulit kepalanya, lalu mengangkat tubuh pria itu tinggi-tinggi. "Tolong, Windy! Tolong Bapak!" teriak ayahnya dengan suara melengking yang membelah keheningan mimpi tersebut. Namun Windy hanya bisa mematung. Ia melihat ayahnya dilemparkan begitu saja ke dalam kuali panas. Suara jeritan kesakitan pecah saat kulit ayahnya mulai melepuh dan terkelupas akibat air mendidih tersebut. Windy ingin memejamkan mata, namun kekuatan gaib memaksanya untuk terus menonton penderitaan terakhir pria yang telah menghancurkan hidupnya itu. Tiba-tiba, pandangan Windy menjadi gelap. Ia terbangun dengan sentakan hebat, namun tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Ia sedang mengalami tindihan yang sangat luar biasa. Dadanya terasa sesak seolah-olah ada beban ribuan ton yang menindih jantungnya. Dalam keadaan setengah sadar dan lumpuh itu, telinga Windy menangkap sebuah suara dari dunia nyata. Itu adalah suara erangan yang sangat keras dan mengerikan, berasal dari kamar ayahnya yang terletak tepat di sebelah kamarnya. Suara itu terdengar sangat tidak manusiawi. Itu adalah suara erangan parau yang panjang, persis seperti suara hewan yang sedang disembelih perlahan. Begitu Windy berhasil melepaskan diri dari tindihan tersebut, ia segera melompat dari tempat tidur dan berlari menuju kamar ayahnya. Di sana, pemandangan yang menyambutnya jauh lebih mengerikan daripada mimpinya. Lampu kamar menyala terang, menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Perawat pribadi ayahnya tampak sangat ketakutan. Tangannya gemetar hebat saat mencoba menekan bel darurat dan menelpon ambulans. "Mbak Windy, tolong Mbak, Bapak tiba-tiba begini!" teriak perawat itu dengan suara yang hampir habis karena panik. Windy melihat ke arah tempat tidur. Ayahnya sedang mengalami kejang hebat yang sangat tidak masuk akal bagi orang yang lumpuh. Tubuhnya melengkung ke atas dengan posisi yang sangat ekstrim, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menarik tulang belakangnya dengan paksa. Matanya melotot tajam ke arah langit-langit kamar, menunjukkan bagian putih yang sangat lebar.
Bau pesing yang menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma kambing atau bau kelebus yang sangat pekat. "Ada apa dengan Bapak?" tanya Windy dengan suara bergetar, meskipun di dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. "Saya tidak tahu, Mbak. Tadi Bapak sedang tidur tenang, lalu tiba-tiba mengerang seperti itu dan tubuhnya kaku sekali," jawab perawat itu sambil menangis. Windy mendekat perlahan. Ia melihat mulut ayahnya menganga lebar, seolah-olah pria itu sedang mencoba menghirup seluruh udara di dalam ruangan tersebut untuk bertahan hidup. Namun, setiap tarikan nafasnya justru terdengar seperti suara decitan logam yang berkarat. Ayahnya seolah-olah sedang bertarung dengan sosok yang tidak terlihat, sosok yang sedang menagih janji terakhir dari kontrak darah yang pernah mereka buat. 2 jam kemudian, tim medis datang, namun semuanya sudah terlambat. Di tengah kesunyian malam yang mencekam, dokter akhirnya melepaskan stetoskopnya dan menggeleng perlahan ke arah Windy. "Saya minta maaf, Mbak. Ayah Mbak sudah tidak ada," ucap dokter itu dengan nada rendah. Windy berdiri mematung di samping tempat tidur. Ia menatap jenazah ayahnya yang kini diam tak bergerak. Tubuh pria itu membeku dalam posisi yang sangat mengerikan. Matanya tetap terbuka lebar dengan tatapan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia melihat neraka tepat di depan wajahnya sebelum napas terakhirnya berhembus. Mulutnya tetap menganga lebar, menciptakan rongga hitam yang tampak sangat gelap dan kosong. Tak lama kemudian, Om Beni datang dengan wajah yang sangat pucat. Ia melihat ke arah jenazah tuannya, lalu beralih menatap Windy yang masih berdiri diam tanpa mengeluarkan air mata sedikit pun. Om Beni berjalan mendekat, lalu perlahan menggunakan tangannya untuk menutup kelopak mata ayahnya yang masih melotot. "Sudah, Mbak Windy, semuanya sudah berakhir," ucap Om Beni pelan. Suaranya terdengar sangat lelah, seolah-olah ia juga baru saja melepaskan beban yang sangat besar. "Kenapa wajahnya terlihat begitu ketakutan, Om?" tanya Windy dengan nada yang sangat datar. Om Beni terdiam sejenak. Ia merapihkan kain penutup jenazah dengan tangan yang masih sedikit gemetar. "Ada hal-hal di dunia ini yang tidak perlu kita pahami penjelasannya secara logika, Mbak. Yang penting sekarang, Bapak sudah tidak sakit lagi." Windy hanya mengangguk pelan. Ia tahu bahwa ayahnya tidak pergi dengan tenang. Kepergian sang penguasa bisnis itu dilakukan dengan cara yang sangat mengenaskan, persis seperti cara ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya semasa hidup. Ayahnya pergi membawa segala rahasia gelapnya, namun ia meninggalkan trauma yang abadi di dalam jiwa Windy. Beberapa hari setelah tanah makam ayah mulai mengering, rumah besar itu terasa semakin lowong dan menakutkan. Windy seringkali duduk melamun di ruang tamu, menatap pilar-pilar beton yang kini terasa seperti nisan raksasa bagi masa kecilnya. Di tengah kesunyian itu, Om Beni datang menghampirinya dengan raut wajah yang tampak bimbang, seolah ada sesuatu yang berat yang ingin ia sampaikan. "Mbak Windy," sapa Om Beni pelan. "Sebenarnya ayah Mbak punya seorang kakak kandung, namanya Om Yuda. Beliau tinggal di sebuah desa terpencil yang cukup jauh dari sini, di pedalaman." Windy tersentak kaget. Selama ini ayahnya selalu bercerita bahwa ia adalah anak tunggal dan tidak memiliki kerabat lain yang masih hidup. "Kenapa ayah tidak pernah cerita, Om?" "Hubungan mereka tidak baik, Mbak. Mereka punya jalan hidup yang sangat berbeda," jawab Om Beni singkat tanpa menjelaskan lebih jauh. "Saya rasa untuk sementara waktu, lebih baik Mbak tinggal di sana dulu. Mbak butuh ketenangan setelah semua kejadian ini." Windy akhirnya setuju. Ia merasa butuh udara baru, jauh dari aroma kambing dan kenangan buruk yang menempel di setiap sudut istana megah ini. Perjalanan menuju rumah Om Yuda memakan waktu berjam-jam, melewati hutan-hutan lebat dan jalan setapak yang berkelak-kelik. Begitu sampai, Windy disambut oleh sebuah rumah kayu yang sangat sederhana, namun terlihat sangat asri. Halamannya dipenuhi bunga-bunga desa, dan udara di sana terasa sangat sejuk.
Om Yuda dan keluarganya menyambut Windy dengan pelukan yang tulus. Mereka adalah orang-orang yang sangat religius. Di setiap sudut rumah itu terdengar lantunan doa-doa yang menenangkan. Namun, keanehan mulai terjadi tepat saat kaki Windy melintasi ambang pintu masuk. Alih-alih merasa damai, bulu kuduk Windy mendadak berdiri. Ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sedang ditolak oleh bangunan tersebut. Masuklah Windy, anggap saja rumah sendiri. Kami senang kamu mau datang ke sini. Ucap Om Yuda dengan suara lembut yang berwibawa. Terima kasih Om, jawab Windy pendek. Suaranya terdengar kaku karena ia sedang menahan rasa mual yang tiba-tiba muncul di perutnya. Malam pertama di rumah itu menjadi awal dari siksaan baru yang tidak pernah Windy bayangkan. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, suhu tubuh Windy tiba-tiba naik drastis. Ia merasa seperti ada api yang sedang membakar tulang-tulangnya dari dalam. Keringat bercucuran membasahi bantalnya yang sederhana. Tidak hanya itu, rasa gatal yang luar biasa hebat muncul di seluruh permukaan kulitnya. Windy mencoba menggaruk lengannya, namun setiap kali ia menggaruk, kulitnya justru meninggalkan bekas merah kebiruan yang menyerupai lebam bekas pukulan. Ia mengerang kesakitan, mencoba memanggil bantuan, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Keesokan paginya, kondisi Windy semakin memburuk. Ia mengalami diare parah dan muntah-muntah hingga tubuhnya lemas tidak berdaya. Wajahnya yang semula pucat, kini tampak semakin layu. Om Yuda yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, segera datang ke kamar Windy bersama istrinya. Windy, wajahmu pucat sekali. Mari, Om bacakan doa supaya kamu merasa lebih baik, kata Om Yuda sambil duduk di tepi tempat tidur. Namun, begitu Om Yuda mulai melantunkan ayat-ayat suci, sesuatu yang mengerikan terjadi di dalam jiwa Windy. Alih-alih merasa tenang, ia justru merasa sangat marah. Ada dorongan dari dalam dadanya untuk berteriak, memaki, dan menyuruh Om Yuda berhenti bicara. Setiap kata dalam doa itu terasa seperti tusukan jarum yang menghujam telinganya. Windy memejamkan mata rapat-rapat, mencoba menahan amarah yang tidak masuk akal itu. Saat itulah ia melihat mereka. Di pojok ruangan yang remang-remang, berdiri 3 sosok berpakaian putih bersih. Wajah mereka memancarkan cahaya yang sangat terang, namun tatapan mata mereka terasa sangat dingin dan penuh penghakiman. Mereka tidak tersenyum. Mereka menatap Windy seolah-olah gadis itu adalah tumpukan sampah yang sangat kotor dan menjijikan. Pergi, tolong pergi, iga Windy di tengah rasa sakitnya. Om Yuda menghentikan doanya sejenak, menatap Windy dengan tatapan penuh selidik. Apa yang kamu lihat, Windy? Apa yang kamu rasakan? Windy hanya menggelengkan kepala sambil menangis. Ia tidak mungkin menceritakan bahwa ia merasa sedang diusir oleh makhluk-makhluk bercahaya itu. Ia menyadari bahwa kesucian di rumah ini sedang menyerang sesuatu yang menempel pada dirinya. Sosok gaib yang selama ini melecehkannya di rumah ayah ternyata tidak benar-benar pergi. Ia telah menyatu dengan darah dan nafas Windy. Selama 3 hari berikutnya, Windy terjebak dalam siksaan fisik dan batin. Setiap kali keluarga Om Yuda mulai beribadah secara berjamaah, Windy akan menggigil hebat atau pingsan karena rasa panas yang tidak tertahankan. Ia merasa rumah ini bukan lagi tempat pengungsian, melainkan penjara yang menyiksa bagi entitas gelap yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Pada hari keempat, Windy memutuskan untuk menyerah. Ia tidak sanggup lagi menanggung penolakan dari cahaya di rumah tersebut. Om, maafkan aku. Sepertinya aku belum terbiasa dengan udara di sini. Aku ingin pulang saja ke rumah ayah, ucap Windy dengan suara yang sangat lemah. Om Yuda menatap Windy dengan tatapan yang sangat dalam, seolah ia bisa membaca seluruh kegelapan yang menyelimuti keponakannya itu. Windy, ada beban besar yang kamu bawa. Jika kamu tidak menyelesaikannya di sini, beban itu akan terus mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Aku tahu, Om, tapi aku tidak kuat lagi,
jawab Windy sambil menundukkan kepala. Begitu mobil yang menjemputnya keluar dari pagar rumah Om Yuda, sebuah keajaiban yang menyedihkan terjadi. Rasa panas yang membakar tulang, gatal-gatal yang menyiksa, dan mual yang luar biasa hilang seketika dalam hitungan detik. Tubuh Windy kembali terasa normal, seolah-olah ia tidak pernah sakit sebelumnya. Windy menyadarkan kepalanya di kaca mobil dan menangis sejadi-jadinya. Ia menyadari sebuah kenyataan yang sangat pahit. Dirinya sudah terlalu kotor untuk berada di tempat yang penuh cahaya dan doa. Kegelapan yang diciptakan ayahnya melalui perjanjian pesugihan itu telah meresap terlalu jauh ke dalam jiwanya. Ia bukan lagi Windy yang malang, melainkan bagian dari kontrak iblis yang tidak akan pernah melepaskannya meskipun sang pemrakarsa sudah tiada. Kembali ke istana megah yang kini kosong membawa rasa takut yang baru bagi Windy. Rumah itu terasa jauh lebih luas dan lebih dingin sejak kematian ayahnya. Om Benny memang tetap setia mengurus segala keperluan rumah dan operasional bisnis yang ditinggalkan. Namun pria itu lebih sering menghabiskan waktunya di kantor pusat untuk membereskan kekacauan administrasi. Alhasil, Windy seringkali menghabiskan malam-malamnya seorang diri, hanya ditemani oleh gema langkah kakinya di atas lantai marmer yang bisu. Suatu malam, ketika kegelapan sudah benar-benar menyelimuti kota, Windy sedang bersiap untuk tidur. Ia baru saja hendak mematikan lampu nakas saat telinganya menangkap sebuah suara yang sangat spesifik dari arah koridor di depan kamarnya. Suara itu adalah decitan logam yang beradu dengan lantai. Sebuah bunyi yang sangat familiar, karena selama beberapa bulan terakhir, suara itulah yang selalu mengiringi pergerakan ayahnya. Srek, srek. Jantung Windy berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah suara tikus atau gesekan gorden yang tertiup angin. Namun, suara itu terdengar sangat berirama, persis seperti roda yang berputar perlahan. Dengan tangan yang gemetar hebat, Windy memberanikan diri untuk bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan mendekati pintu kamar dan membukanya sedikit demi sedikit. Begitu pintu terbuka, nafas Windy seolah terhenti di tenggorokan. Di sana, tepat di tengah koridor yang remang-remang, berdiri kursi roda milik ayahnya. Kursi itu seharusnya sudah disimpan dengan rapi di dalam gudang bawah tanah oleh asisten rumah tangga sehari setelah pemakaman. Namun kini, benda itu berada tepat di depan pintu kamarnya. Kursi itu kosong, tidak ada siapapun di atasnya. Namun roda kirinya masih berputar perlahan, seolah-olah baru saja ada seseorang yang mendorongnya dan melepaskannya di sana. Om Benny, apa ada orang di sana? Panggil Windy dengan suara yang hampir habis karena ketakutan. Tidak ada jawaban. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Windy segera menutup pintu kembali dan menguncinya dengan tangan yang masih gemetar. Ia tidak berani keluar lagi hingga fajar menyingsing. Keesokan paginya, ia menemukan kursi roda itu sudah berpindah tempat lagi. Benda itu kini berada di tengah ruang tamu, menghadap tepat ke arah meja makan, di posisi yang biasanya ditempati oleh ayahnya saat masih hidup. Windy mencoba bertanya pada salah satu asisten rumah tangga yang sedang membersihkan lantai. Bi, apa Bibi yang memindahkan kursi roda Bapak ke ruang tamu? Wanita tua itu menatap Windy dengan wajah pucat dan mata yang tampak gelisah. Tidak, Mbak. Saya justru mengira Mbak Windy yang memindahkannya semalam. Saya tidak berani menyentuh barang-barang almarhum Bapak tanpa izin. Jawaban itu membuat bulu kudut Windy meremang. Ia mulai menyadari bahwa rumah ini tidak benar-benar kosong. Ada energi gelap yang masih tertinggal, sebuah entitas yang menolak untuk pergi bersama jasad ayahnya. Teror itu mencapai puncaknya pada malam berikutnya, namun dalam bentuk yang sama sekali tidak ia duga. Malam itu, Windy sudah bersiap untuk menghadapi kedatangan makhluk berambut gimbal dengan mata merah yang selama ini menghantui hidupnya. Ia sudah memejamkan mata rapat-rapat, menunggu bau busuk lebus yang menyengat itu menyerang indera penciumannya. Namun,
Saat pintu kamarnya terbuka, yang tercium bukanlah bau busuk lebus, melainkan aroma yang sangat harum dan memikat. Itu adalah wangi perpaduan antara bunga melati yang segar dan kayu cendana yang sangat pekat. Windy perlahan membuka matanya. Di hadapannya kini berdiri seorang pria yang sangat tampan. Pria itu berperawakan atletis, mengenakan pakaian hitam yang sangat elegan dan rapih, seolah-olah ia baru saja menghadiri pesta kelas atas. Wajahnya bersih tanpa celah, dengan sepasang mata gelap yang tajam namun tampak sangat tenang. "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke rumah ini?" tanya Windy dengan nada bingung sekaligus terpesona. Pria itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memberikan sebuah senyuman manis yang sangat memikat. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, senyuman itu terasa sangat dingin dan tidak memiliki emosi manusiawi. Ia melangkah mendekati tempat tidur Windy dengan gerakan yang sangat halus, hampir seperti melayang. Anehnya, Windy tidak merasa ingin berteriak atau melarikan diri. Ia seolah-olah sedang berada di bawah pengaruh hipnotis yang sangat kuat. Tubuhnya terasa lemas, dan pikirannya menjadi kosong, hanya terfokus pada ketampanan pria di hadapannya. Pria itu kemudian melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh makhluk bertaring itu dulu. Namun kali ini, Windy tidak merasakan sakit yang menyiksa. Ia hanya merasakan sensasi dingin yang merayapi seluruh kulitnya, seolah-olah ada es yang sedang menyentuhnya. Setiap kali pria itu mendekat, aroma melati di dalam ruangan menjadi semakin kuat hingga membuat kepala Windy terasa pusing. Ia menyadari sebuah kenyataan yang mengerikan. Iblis yang dulu menghuni raga ayahnya kini telah berganti rupa. Ia tidak lagi menampakkan wajah monsternya untuk menakut-nakuti Windy, melainkan menggunakan wujud yang indah untuk menjebaknya lebih dalam ke dalam lubang kegelapan. "Kamu adalah milikku sekarang," bisik pria itu dengan suara yang sangat rendah, namun terdengar jelas di telinga Windy. Begitu pria itu menyelesaikan aksinya dan melangkah keluar, Windy melihat bayangan pria itu di bawah cahaya lampu koridor. Meskipun wujud fisiknya tampak seperti pria tampan, bayangannya di atas lantai marmer tetaplah berbentuk sesosok makhluk besar dengan taring dan rambut yang gimbal. Iblis itu hanya sedang memakai topeng untuk menyesuaikan diri dengan mangsa barunya yang kini sudah beranjak dewasa. Keesokan harinya, Windy merasa seperti orang yang baru saja kehilangan jiwanya. Ia duduk di ruang makan sambil menatap kursi roda ayahnya yang masih berada di posisi yang sama. Ia kini mengerti bahwa kursi roda yang berjalan sendiri itu adalah tanda kehadiran sang penguasa baru di dalam hidupnya. Ayahnya mungkin sudah tiada, namun kontrak darah itu tidak pernah berakhir. "Mbak Windy, apa Mbak mau saya pindahkan kursi roda itu kembali ke gudang?" tanya Om Benny yang baru saja datang dari kantor. Windy menatap kursi kosong itu dengan pandangan hampa. "Biarkan saja di situ, Om. Benda itu memang seharusnya di sana." Om Benny menatap Windy dengan tatapan khawatir. Ia melihat ada rona kegelapan yang mulai menetap di bawah mata Windy, sama seperti rona yang dulu ia lihat pada ibu Windy sebelum meninggal. "Mbak tampak sangat lelah. Apa Mbak butuh istirahat atau ingin pergi berlibur sejenak?" "Aku tidak akan pernah bisa beristirahat, Om. Kemanapun aku pergi, dia akan selalu ada di sana," jawab Windy pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Windy menyadari bahwa ia kini berada dalam cengkraman entitas yang jauh lebih cerdas dan lebih berbahaya. Iblis yang wangi dan tampan itu telah mengklaim haknya atas diri Windy sebagai bagian dari warisan hitam sang ayah. Harta berlimpah yang ada di sekelilingnya kini terasa seperti racun yang terbungkus gula. Setiap kemewahan yang ia nikmati adalah hasil dari persekutuannya dengan pria wangi tersebut, suka atau tidak suka. Satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah dengan menghilang. Kesadaran itu menghantam Windy setiap kali ia mencium aroma melati yang mendadak muncul di sudut-sudut rumahnya yang sepi.
Ia tahu, jika ia tetap tinggal di istana megah itu, jiwanya akan habis diisap perlahan-lahan hingga ia berakhir seperti ibunya. Maka, dengan sisa keberanian yang ia miliki, Windy mengambil keputusan besar untuk pergi sejauh mungkin. Ia ingin melintasi samudra, mencari tempat di mana matahari terbit lebih lambat dan bau melati tidak bisa mengejarnya. Om Beni, tolong urus pendaftaranku ke universitas di luar negeri, di mana saja, asal jauh dari sini, ucap Windy suatu sore dengan nada bicara yang sangat tegas. Om Beni yang sedang merapikan berkas-berkas peninggalan ayah Windy sempat tertegun. Pria itu menatap Windy cukup lama, seolah sedang menimbang-nimbang risiko dari permintaan tersebut. Mbak yakin, di luar sana Mbak akan sendirian, tidak ada yang menjaga. Di sini pun tidak ada yang menjagaku, Om. Justru di sini aku yang paling terancam, sahut Windy cepat. Mendengar itu, Om Beni hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu persis apa yang dimaksud oleh gadis di hadapannya. Tanpa banyak bertanya lagi, Om Beni menggunakan seluruh koneksi dan sisa pengaruh bisnis ayah Windy untuk mengurus segala keperluan administrasi. Dalam waktu singkat, semua berkas visa dan pendaftaran universitas selesai. Windy memilih sebuah kota kecil di benua yang jauh, tempat yang bersalju dan sangat dingin, berharap suhu ekstrim di sana bisa membekukan kutukan yang mengikutinya. Beberapa bulan pertama di luar negeri terasa seperti sebuah mukjizat. Windy tinggal di sebuah apartemen kecil yang sederhana. Tidak ada pilar beton yang angkuh, tidak ada kursi roda yang berjalan sendiri, dan yang paling penting, tidak ada pria tampan dengan aroma melati yang masuk ke kamarnya saat malam tiba. Windy mulai bisa tidur nyenyak selama 8 jam penuh, tanpa terbangun karena tindihan atau mimpi buruk. Ia mulai merasa seperti manusia normal kembali. Ia belajar, memasak makanannya sendiri, dan berjalan-jalan di taman tanpa rasa cemas yang menghantui. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung selamanya. Suatu malam, ponselnya berdering. Nama Om Beni muncul di layar. Saat Windy mengangkatnya, suara di seberang sana terdengar sangat tertekan dan gemetar. "Windy, Bapak punya kabar buruk," ucap Om Beni tanpa basa-basi. Jantung Windy berdegup kencang. "Ada apa, Om? Apa ada yang datang ke rumah?" "Bukan itu. Bisnis ayahmu, semuanya hancur total, Windy. Dalam waktu 1 bulan terakhir, semua lini usaha mengalami kebangkrutan yang tidak masuk akal. Perkebunan terbakar habis, distribusi alat berat dibatalkan sepihak, dan semua aset perusahaan disita oleh bank karena utang-utang lama yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Rumah besar itu juga sudah disita," jelas Om Beni dengan suara parau. Windy terdiam 1000 bahasa. Ia teringat ancaman ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Jika ia menolak atau melarikan diri, maka kekayaan mereka akan musnah seketika. Ternyata, perjanjian itu tidak hanya menuntut fisik Windy, tetapi juga menjadi fondasi bagi seluruh harta benda mereka. "Om sudah tidak bisa lagi mengirimkan uang kuliah dan biaya hidupmu di sana, Windy. Saran Om, sebaiknya kamu pulang. Om masih punya sedikit tabungan untuk membelikanmu tiket pesawat kembali ke tanah air," lanjut Om Beni. Windy menggenggam tangannya kuat-kuat hingga kukunya memutih. "Tidak, Om, aku tidak akan pulang. Biarkan saja semua harta itu hilang. Aku lebih baik mati kelaparan di sini daripada harus kembali ke neraka itu." "Tapi, bagaimana kamu akan hidup di sana tanpa uang sepeser pun?" tanya Om Beni khawatir. "Aku akan cari jalan sendiri. Terima kasih untuk semuanya, Om," jawab Windy sebelum mematikan telepon. Sejak hari itu, kehidupan mewah Windy berakhir sepenuhnya. Ia yang biasanya dilayani oleh belasan asisten rumah tangga, kini harus terjun ke dunia nyata yang keras. Untuk bertahan hidup dan melunasi biaya kuliahnya yang selangit, Windy mulai mengambil pekerjaan apa saja yang tersedia. Di pagi hari ia mengikuti kuliah, dan di sore hingga malam hari, ia bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran kecil yang pengap. Ia juga mengambil shift sebagai petugas kebersihan kampus, menyapu koridor dan membersihkan toilet saat mahasiswa lain sudah pulang.
Tangannya yang dulu lembut dan selalu dihiasi perhiasan mahal, kini menjadi kasar dan pecah-pecah karena terlalu sering terkena cairan pembersih kimia. Terkadang ia hanya mampu makan 1 tangkup roti dalam sehari demi menghemat uang sewa apartemennya yang kecil. Kelelahan fisik yang ia rasakan sangat luar biasa. Namun anehnya, Windy justru merasa lebih hidup. "Kamu terlihat sangat lelah, Windy. Apa kamu tidak apa-apa?" tanya rekan kerjanya di restoran, seorang pria lokal paruh baya. Windy tersenyum sambil terus membilas tumpukan piring kotor. "Aku tidak apa-apa. Rasa lelah karena bekerja ini jauh lebih baik daripada rasa sakit yang pernah aku rasakan dulu." Bagi Windy, rasa capek setelah bekerja 12 jam sehari adalah sebuah berkah. Kelelahan itu membuatnya langsung tertidur lelap begitu menyentuh kasur, tanpa memberikan ruang bagi bayangan-bayangan hitam untuk masuk ke dalam mimpinya. Ia merasa telah berhasil mengalahkan kutukan ayahnya dengan keringat dan kerja kerasnya sendiri. Ia membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa harta yang dihasilkan dari persekutuan iblis tersebut. Tahun-tahun berlalu dengan perjuangan yang tidak mudah. Berkat ketekunannya, Windy akhirnya berhasil lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Ia tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan desain ternama di kota tersebut. Kehidupannya mulai stabil. Ia memiliki gaji sendiri, apartemen yang lebih layak, dan lingkungan sosial yang sehat. Ia merasa benar-benar telah memutus rantai yang selama ini mengikat lehernya. Meskipun demikian, terkadang ada saat-saat di mana trauma masa lalunya mencoba untuk mengetuk kembali. Suatu sore, saat ia sedang berjalan pulang menembus badai salju yang dingin, Windy tiba-tiba berhenti melangkah. Hidungnya menangkap sesuatu yang sangat asing di tengah udara beku tersebut. Ada aroma melati yang sangat tipis dan samar, terbawa oleh hembusan angin musim dingin. Bulu kuduk Windy meremang seketika. Ia menoleh ke sekeliling, namun yang ia lihat hanyalah orang-orang yang terburu-buru pulang dan tumpukan salju putih yang tebal. Tidak ada bunga melati yang bisa tumbuh di suhu sedingin itu. Aroma itu muncul hanya selama beberapa detik, lalu menghilang begitu saja, digantikan oleh bau knalpot mobil dan aroma kopi dari kedai terdekat. Windy mencoba mengatur nafasnya yang memburu. "Hanya imajinasi, itu hanya trauma," bisiknya pada diri sendiri sambil terus melangkah lebih cepat. 10 tahun telah berlalu sejak Windy menginjakan kaki di tanah asing dan meninggalkan segala kemewahan berdarah di tanah airnya. Hidupnya kini telah berubah total. Ia bukan lagi gadis remaja yang ketakutan di balik pilar beton rumah megah, melainkan seorang wanita dewasa yang mandiri dan sukses dalam karirnya. Windy akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia sangka hanya ada dalam dongeng. Ia menikah dengan seorang pria lokal bernama Thomas, seorang arsitek yang memiliki kepribadian sangat hangat dan penyabar. Thomas adalah sosok yang sangat berbeda dengan ayah Windy. Ia tidak mengejar harta dengan ambisi yang buta, dan ia selalu memberikan rasa aman yang belum pernah Windy rasakan sebelumnya. Mereka tinggal di sebuah rumah bergaya minimalis yang jauh dari kesan angkuh. Tidak ada aroma kemenyan, tidak ada suara decitan kursi roda, dan yang paling penting, tidak ada bau kambing yang memuakkan. Windy merasa telah benar-benar menang melawan kutukan masa lalunya. "Kamu melamun lagi, Windy?" tanya Thomas lembut sambil meletakkan secangkir coklat panas di atas meja kerja istrinya suatu malam. Windy tersentak kecil, lalu tersenyum menatap suaminya. "Hanya memikirkan betapa beruntungnya aku bisa ada di sini, bersamamu, di rumah yang tenang ini." Thomas mengusap rambut Windy dengan penuh kasih. "Kamu pantas mendapatkan semua ketenangan ini setelah kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Sekarang istirahatlah, ini sudah larut malam." Malam itu, salju turun dengan lebat di luar jendela, menciptakan suasana yang sangat sunyi dan romantis. Windy merasa sangat dicintai. Namun, di tengah kemesraan mereka di dalam kamar yang hangat, sebuah kejadian mengerikan menghancurkan seluruh ilusi kebahagiaan yang telah ia bangun selama 10 tahun terakhir. Saat Thomas menciumnya, Windy tiba-tiba merasakan sebuah perubahan atmosfer yang sangat drastis di dalam kamar mereka. Suhu udara mendadak turun hingga menusuk tulang,
dan aroma parfum maskulin milik Thomas yang biasanya ia sukai lenyap seketika. Aroma itu digantikan oleh wangi bunga melati yang sangat kuat dan kayu cendana yang pekat. Aroma yang sangat Windy kenal dari masa lalunya yang kelam. Windy membuka matanya dengan terpaksa. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat ia melihat wajah pria yang sedang memeluknya. Sosok itu bukan lagi Thomas. Wajah suaminya telah berubah menjadi wajah pria tampan dengan kulit pucat tanpa celah dan tatapan mata yang sangat dingin. Pria wangi dari masa lalu itu kini kembali berada tepat di hadapannya, menatap Windy dengan sebuah seringai kemenangan yang sangat mengerikan. "Aku tidak pernah benar-benar pergi, Windy," bisik sosok itu dengan suara yang terdengar seperti gema dari liang kubur. Windy ingin menjerit, namun suaranya tercekak. Ia merasa tubuhnya membeku. Aroma melati itu semakin menyesakkan dadanya, seolah-olah bunga-bunga kematian sedang tumbuh di dalam paru-parunya. Pria itu mengelus pipi Windy dengan jemarinya yang sedingin es, menunjukkan bahwa jarak ribuan kilometer dan waktu 10 tahun tidak memiliki arti apapun bagi entitas gaib yang telah mengklaim jiwanya. "Windy? Ada apa? Kamu gemetar hebat." Suara Thomas tiba-tiba terdengar kembali. Windy tersentak dan mengerjapkan matanya berulang kali. Saat ia sadar sepenuhnya, sosok pria wangi itu telah menghilang. Di hadapannya kini kembali berdiri Thomas dengan wajah yang penuh kekhawatiran, tanpa ada aroma melati sedikit pun di sekitarnya. "Kamu pucat sekali, sayang. Apa kamu sakit?" tanya Thomas sambil memegang dahi istrinya. Windy mencoba mengatur nafasnya yang memburu. Aku hanya tiba-tiba merasa pusing. Mungkin aku hanya terlalu lelah." Meskipun ia mencoba meyakinkan Thomas bahwa ia baik-baik saja, di dalam hatinya Windy menyadari kenyataan yang sangat pahit. Iblis itu tidak pernah meninggalkannya. Ia tidak pernah benar-benar lolos dari kutukan ayahnya. Kesadaran itu menghantamnya seperti godam. Kontrak darah yang dibuat ayahnya ternyata jauh lebih dalam daripada sekedar harta dan aset perusahaan. Iblis itu telah menjadi bagian dari darah, daging, dan jiwanya. Windy bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi. Ia berdiri di depan cermin besar, menatap bayangannya sendiri di bawah cahaya lampu yang temaram. Saat ia menatap matanya sendiri, ia melihat rona kegelapan yang sama yang dulu ia lihat pada wajah ibunya sebelum meninggal. Ia teringat bagaimana wajah ibunya menghitam pekat seperti arang saat berada di dalam peti mati. "Ibu adalah tumbal pertama yang diisap jiwanya hingga habis," bisik Windy pada pantulannya di cermin. "Dan aku adalah tumbal kedua." Ia kini mengerti mengapa bisnis ayahnya hancur total saat ia melarikan diri ke luar negeri. Harta itu hanyalah umpan agar ia tetap berada di dalam jangkauan. Namun, meskipun harta itu sudah habis disita bank dan rumah megah itu sudah tidak lagi menjadi miliknya, kontrak aslinya tetap abadi. Ayahnya telah menukar kehormatan Windy dan nyawa ibunya demi kekayaan yang bahkan tidak bisa dibawa mati. Sekarang, ayahnya mungkin sedang menderita di dalam kuali panas seperti dalam mimpinya, namun ia meninggalkan beban yang harus ditanggung Windy seumur hidup. Setiap kali Windy melewati cermin atau permukaan kaca yang gelap, ia mulai sering melihat bayangan hitam yang berdiri tepat di belakangnya. Aroma melati itu kini muncul tanpa diundang, bahkan di tengah keramaian kantor atau saat ia sedang memasak di dapur. Kehadiran pria wangi itu menjadi pengingat yang konstan bahwa kebebasannya hanyalah sebuah pinjaman yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Ketakutan terbesar Windy kini bukan lagi tentang dirinya sendiri. Ia menatap perutnya yang masih rata, membayangkan jika suatu hari nanti ia mengandung seorang anak. Ia merasa ngeri membayangkan jika kegelapan ini akan turun ke generasi berikutnya. Apakah anak-anaknya kelak juga akan mencium aroma melati di tengah malam? Apakah mereka juga akan melihat sosok pria tampan nan dingin itu berdiri di ambang pintu kamar mereka? Windy membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba mengusir bayangan-bayangan mengerikan itu. Namun saat ia mendongak kembali ke arah cermin, ia melihat sebuah pesan yang tertulis di uap air yang menempel di kaca. Pesan itu tidak terlihat secara fisik, namun ia bisa merasakannya di dalam pikirannya.
senyum pria wangi itu kembali terbayang, sebuah senyum yang menandakan bahwa Windy adalah miliknya selamanya, melampaui batas hidup dan mati. Istana megah di luar Pulau Jawa itu mungkin sudah runtuh dan terlupakan, namun penjara yang sesungguhnya kini ada di dalam diri Windy sendiri. Ia menyadari bahwa pelarian sejauh apapun tidak akan pernah cukup. Ia akan terus membawa beban ini hingga napas terakhirnya, hidup dalam bayang-bayang seorang ayah yang menjual jiwa keluarganya demi angka-angka di atas kertas. Windy hanya bisa terus berjalan, mengenakan masker kebahagiaan di depan suaminya, sambil terus berjuang melawan aroma melati yang kini telah menjadi bagian dari napasnya.